Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga semuanya baik ya. Minggu ini kita akan review dari bab 1 sampai yang terakhir. Nah, di bab 1 kita belajar tentang TIK. Apa sih TIK? TIK itu adalah teknologi informasi dan komunikasi. Informasi itu yang kayak gimana? Informasi itu adalah kabar, keterangan, atau berita. Jadi informasi itu bisa berupa keterangan ataupun berita. Dan ada juga yang namanya komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian pesan, keterangan, ataupun berita. Komunikasi itu dibagi dua. Yang pertama adalah komunikasi langsung dan yang kedua adalah komunikasi tidak langsung. Kalau komunikasi langsung itu kita menyampaikan informasi langsung kepada orangnya ya. Jadi orangnya ada di hadapan kita. Tetapi kalau komunikasi tidak langsung kita menyampaikannya menggunakan alat komunikasi. Apa aja alat komunikasi? Seperti HP, komputer, telepon, TV, radio, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di bab 1 juga kita belajar tentang kemajuan teknologi. Salah satu contohnya yaitu jam matahari. Jadi zaman dahulu itu belum ada jam. Jadi kalau misalnya mau tahu sekarang jam berapa, mereka lihat jam matahari ya, ngelihatnya. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi berkembang menjadi jam analog ataupun jam digital ya. Jadi kalau sekarang tidak usah susah-susah ngelihat jam matahari, ada jam digital ataupun jam analog. Selain jam, ada juga telepon. Nah, zaman dulu telepon itu pakai kabel sehingga tidak bisa dibawa kemana-mana. Tapi kalau sekarang sudah ada handphone atau smartphone ya yang lebih canggih dan bisa dibawa kemana-mana. Di bab 2, kita belajar tentang perangkat komputer. Perangkat komputer meliputi perangkat keras ataupun hardware, ada juga perangkat lunak, dan yang terakhir adalah pengguna atau user. Kita bahas tentang perangkat keras ataupun hardware. Hardware di komputer itu salah satunya adalah monitor. Monitor itu fungsinya untuk menampilkan gambar ya, yang bentuknya seperti TV. Ada juga mouse. Mouse itu bentuknya seperti tikus untuk memindahkan kursor. Ada juga CPU. CPU adalah otaknya komputer. Jadi kalau CPU-nya rusak, maka kita tidak akan bisa menggunakan komputer. Ada speaker. Speaker fungsinya untuk mengeluarkan suara. Dan yang terakhir ada keyboard. Ingat ya, kalau keyboard untuk mengetik. Lalu di bab 3 kita belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di pendidikan. Nah, di pendidikan ini teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Jadi di sekolah itu harus menyediakan komputer, proyektor ya. Lalu ada juga di bidang keuangan. Kalau di bidang keuangan contohnya kalau kita lagi butuh uang, kita tidak usah capek-capek pergi ke bank untuk ngambil di teller. Kita cukup pergi ke ATM saja ya. Dan yang terakhir di bidang usaha. Di bidang usaha ini sangat berguna banget untuk para pengusaha online untuk memasarkan barang-barangnya. Di bab keempat, kita belajar tentang tombol-tombol di keyboard. Ada tombol huruf untuk mengetikkan nama, ada tombol angka untuk mengetikkan nomor HP, contohnya ya. Terus ada tombol enter, fungsinya untuk membuat baris baru. Ada tombol panah
untuk menggerakkan kursor. Kursor itu yang kedap-kedip ya. Ada tombol spasi, tombol yang paling panjang di keyboard yang fungsinya untuk membuat jarak antar baris atau antar kata ya. Jadi tombol spasi fungsinya untuk membuat jarak antar kata. Ada juga caps lock, fungsinya untuk membuat huruf besar atau huruf kapital. Ada tombol delete untuk menghapus. Kalau tombol delete menghapusnya di kanan. Dan tombol backspace juga sama, menghapus, tapi menghapusnya di kiri huruf ya. Dan yang terakhir tombol shift. Tombol shift itu fungsinya untuk mengetik simbol ya. Oke, sampai sini saja pertemuan kali ini. Apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan langsung ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.